Gubernur bersama rombongan untuk langsung menuju ke lokasi penanaman cabai. Dan adapun Bank Indonesia. Bupati, ya Pak, siap. Keren. Seperti ini menyebar di Jawa Barat ini Bapak, walaupun ini sedikit tapi menyebar ini sudah ada yang kita. Yang cuma dia memang menyebar. Karena kita baru mulai bergeser ini ini mandiri mereka. Siap. Mari sudah kita panen. Suara. Pak Bupati, terima kasih buat kerja kolaborasi yang untuk menghasilkan ini, dan ini terus kerja ya. Karena cabai ini kita masalah. Kita banyak kebutuhan tetapi sedikit yang menanam. Jadi kalau masyarakat di sini sudah tanam, sangat menolong pemerintah supaya ini jangan inflasi. Inflasi itu artinya barangnya tidak ada di pasar. Itulah inflasi, ya. Jadi kalau orang tidak tahu bilang inflasi, artinya kita tahu itu barang tidak ada di pasar. Apa saja inflasi? Salah satu cabai, berarti kita tanam cabai karena barang tidak ada di pasar, begitu maksudnya. Atau ada tetapi kurang di pasar, begitu. Karena itu harganya tinggi, kemampuan beli tidak ada, terjadi inflasi. Nah, kalau tadi inflasi maka pertumbuhannya tidak ada. Ekonomi macet, bayar gaji daripada kepala desa tidak ada, dana desa dikurangin, provinsi dikurangin, lama-lama semua kurang. Ya, oke, baik, terima kasih. Semangat ya? Ya. Siap, bagus. Pada hari ini, terima kasih Bapak untuk kunjungannya kepada masyarakat desa Karanganyar. Dan sebagai bentuk penerimaan pada hari ini, semoga penyelenggaraan ini berkenan untuk Bapak dan rombongan yang hadir pada hari ini, dan seluruh pimpinan perangkat daerah, anggota DPR, DPRD Provinsi dan juga DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya yang hadir pada hari ini, Bapak Camat Jawa Barat, para kepala desa, singkatnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada hari ini yang sama kami hormati. Acara tanam dan panen cabai di Desa Kabalidana, Kecamatan Jawa Barat pada hari ini telah kita lalui bersama, dan pada tempat yang pertama ini kami silakan kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk boleh menyampaikan arahannya yang akan diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak disilakan. Tentang Wejewa ini bukan hal baru. Wejewa dengan pertanian, perkebunan itu bukan hal baru. Karena ini barang sudah biasa. Karena itu tadi Bapak Gub sudah melakukan satu tindakan simbolis sebagai apresiasi kepada Bapak Ibu petani yang sudah mempersiapkan lahannya untuk menanam tanaman cabai sekaligus memanen tanaman cabai sebagai satu indikator komoditas pertanian pemicu inflasi. Pemicu inflasi itu pemicu kenaikan harga yang mengakibatkan kerugian bagi petani dan masyarakat pada umumnya. Karena itu kami informasikan kepada kita semua, ada beberapa jenis komoditas hortikultura yang menjadi komoditas penting dan strategis. Apa itu? Cabai, bawang merah, bawang putih, tomat. Ini komoditas ini dimakan oleh kita semua setiap hari, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Nah, kalau ini tidak diatur produksinya, tidak diatur distribusinya, maka kalau tidak ada barang,
Itu yang Bapak Gubernur bilang, kalau barang tidak ada namanya inflasi. Begitu inflasi berarti cabai tidak ada di pasar. Begitu inflasi, tomat tidak ada di pasar, bawang tidak ada di pasar. Karena itu begitu lihat barang tidak ada di pasar, tanam. Supaya kita bisa siapkan dan nanti itu bisa membawa manfaat ekonomi bagi kita semua yang ada di wilayah ini. Karena itu komunitas hortikultura juga ini, cabai, bawang dan tomat dan lain sebagainya itu tidak bisa ditanam dalam skala yang terlalu luas juga. Mesti ditanam pas-pas sesuai dengan kebutuhan. Nah, kami sudah melakukan perhitungan, Pak Bupati izin, Pak Gub, kami laporkan bahwa di Sumba Barat Daya itu 1 bulan hanya harus bisa memanen 26 sampai 30 hektar saja. Baik itu bawang, baik itu cabai maupun tomat. Ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumba Barat Daya saja. Nah, kita bisa kembangkan klaster untuk ekonomi, untuk kita bisa bantu Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat, dan bahkan kabupaten, provinsi, kota Kupang dan seterusnya untuk bisa membackup kebutuhan mereka jika ada. Tetapi kalau untuk kebutuhan masyarakat Sumba Barat Daya saja cukup 26 sampai 30 hektar setiap bulan. Tapi, nah karena itu rentetan produksi ini perlu kita atur supaya nanti setiap bulan, setiap hari barang itu ada, jangan sampai tidak ada. Kalau tidak ada berarti inflasi. Itu yang paling penting bagi kita. Kemudian yang kedua, kita sudah masuk musim penghujan, musim tanam. Karena itu kami mendorong untuk kita semua yang ada di sini. Kami tahu bahwa orang tua di sini sudah sangat pengalaman membaca situasi alam, sehingga saatnya sudah harus kita menanam semua benih tanaman yang sudah kita persiapkan untuk kebutuhan tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan makan setiap hari kita. Itu sudah harus kita kerjakan ya, baik itu padi, baik itu jagung. Di sini ada sedikit bantuan sorghum ya dari pemerintah, juga kelor. Nah, ini perlu kita kerjakan untuk kemudian ini menjadi tindakan yang akan memberikan produksi pada 100 hari ke depan. Untuk kita bisa menjaga agar supaya produktivitas itu dapat kita ciptakan, suplai pangannya itu tercukupi, sehingga kita semua bisa mendapat kemudahan untuk bisa mengakses atau mendapatkan bahan makanan. Oleh karena tahun depan itu dunia akan menghadapi krisis pangan. Krisis pangan itu artinya pangan itu tidak banyak tersedia. Semua yang punya pangan, semua yang punya beras, semua yang punya jagung, semua yang punya telur, punya ayam, punya daging, oleh karena terbatas mereka akan menahan, memproteksi untuk tidak diberikan kepada daerah lain, karena mereka untuk menghidupi penduduk dalam wilayahnya. Karena itu hal yang sama juga pasti Pak Bupati akan lakukan untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya ini, khususnya juga yang ada di Kecamatan Jawa Barat. Nah, karena itu kita semua pada musim tanam ini, saya mengajak atau pemerintah mengajak oleh Bapak Gubernur untuk menggunakan semua lahan yang ada, menanam semua tanaman yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan, agar supaya nanti kita semua itu memiliki bahan makanan yang cukup, ya, bahkan kalau bisa lebih, untuk kita bisa membantu saudara-saudara kita yang punya keterbatasan dalam mengakses atau mendapatkan bahan makanan. Tidak ada gunanya kita pegang uang banyak, makanan tidak ada, ya kan? Kita bisa menahan belanja, yang penting ada bahan makanannya. Nah, karena itu momentum musim penghujan ini, mari kita semua gunakan melalui tentu Pak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa yang ada di sini untuk memobilisasi, menggerakkan semua masyarakat untuk menuju kepada lahan-lahan masing-masing, entah itu lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan maupun lahan-lahan pekerangan, untuk kita menanam berbagai jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan untuk memastikan bahwa kita semua itu akan aman kalau krisis pangan global itu menimpa kita di pertengahan tahun depan sampai tahun 2025 nanti. Sekali lagi tentu kesempatan ini yang baik kami mengajak kita semua untuk melakukan yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Gubernur, khususnya untuk komunitas padi, jagung, sorghum, dan kelor. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk komunitas hortikultura lainnya yang tadi disampaikan oleh Bapak Desa untuk tanaman buah, ya, hortikultura buah, nanti kita sudah siapkan ada beberapa jenis yang kita siapkan. Sedangkan nanti untuk apa namanya itu durian, ya, dan rambutan kita sudah mintakan 5.000 stek bibit untuk nanti kita bisa bantu untuk teman-teman yang ada di sini.
Karena memang durian di sini, rambutan di sini enak sekali Pak Gub. Kita sering kali kalau lewat musimnya kita mampir untuk beli. Nah ini nanti kita tambah lagi, nanti tinggal Bapak Desa bikin klasternya. Kemudian teman-teman penyuluh itu tanaman-tanaman yang ada coba identifikasi jadikan pohon induk. Ya, pohon induk untuk kita jadikan sebagai bisa kita stek di situ atau okulasi di situ untuk nanti kita bisa perbanyakkan dari sini sendiri. Karena kita punya sumber daya sendiri yang dapat kita duplikasi, kita kembangkan, kita perbanyak untuk kemudian itu menjadi kekayaan bagi daerah ini sendiri. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan untuk teman-teman yang menanam jagung, ini sudah musimnya spesial bisa kita tanam, memanfaatkan musim hujan yang ada untuk kemudian nanti pada musim tanam kedua dapat kita tanam lagi, dan nanti setelah itu kita bisa mengisi di musim tanam ketiga. Atas perhatian Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian itu sambutan dari Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan mohon izin kepada Bapak Gubernur, kami mohon diberi kesempatan untuk satu orang, dalam hal ini Ketua Kelompok Tani, untuk boleh menyampaikan permintaannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami petani-petani sukses. Izin Bapak Gubernur, perkenalkan kami dari kelompok Mona Awa dan saya sendiri ketua kelompok. Kami dari kelompok Mona Awa ingin bekerja keras, tapi hanya kewalahan kami kekurangan air pada saat musim kemarau, Gubernur. Itu saja permohonan kami dari kelompok Mona Awa. Terima kasih. Ada sumber air atau tidak? Siap, ada Bapak Gubernur. Ada sumber airnya? Ada di sekitar. Pakai bor atau tinggal tarik? Kalau bisa bor. Ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga para Bapak Ibu petani yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Gubernur Bank Indonesia sudah berkunjung di tempat kami. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok Tani Niri Kalebu yang tadi sempat Bapak dan kita semua panen panen cabai. Dan kami ada persiapan lahan yang baru lagi, yaitu luasnya 10 are, yang tadi 5 are. Mungkin minggu depan kami sudah bisa pindah tanam, bibitnya sudah siap. Dan bibitnya kemarin kami yang dipanen tadi kami dapat bantuan dari Yayasan Bina Tani Sejahtera IBTS. Terima kasih juga Bapak buat Bupati, penyuluh, buat Pak Camat, terima kasih. Dan lahan yang baru sekarang ada bibitnya yang mau kami tanam lagi minggu depan, itu dari Dinas Pertanian Sumatera Barat Daya kami dapat. Kami seluruh anggota Niri Kalebu tidak mau itu inflasi ada. Kami tidak mau. Dan sangat-sangat bangga, besar harapan kami Bapak Gubernur, Bapak Bupati berkunjung di tempat kami. Ya tentunya cuma satu, seluruh anggota yang kami mohon kiranya dengan kedatangan Bapak-Bapak semua permintaan kami bisa dipenuhi. Kami tidak boleh hand traktor. Waktu kami olah lahan 2 tempat ini yang sudah dipanen dan bahkan yang mau ditanam, kami swadaya kelompok. Swadaya sistem sewa hand traktor. Cuman itu satu permintaan kami Bapak. Sebelumnya terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.